Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adlan Al-Sumaimuludin, NIM G00241770. Dan kali ini saya akan menjelaskan video praktikum anatomi yang ketiga, yaitu tentang tractus respiratorius yang inferior. Yang inferior ini, jadi sebelumnya kita sudah bahas yang superior, sekarang kita bahas yang inferior. Dan inferior ini terbagi menjadi empat ya intinya. Jadi dari mulai dari trakea, bronkus, pulmo, dan pemukus pulmonya yaitu si pleuraknya gitu. Oke, kita lanjut. Ya, ini adalah trakea ya. Dari sini, mulai dari setelah laring, terus dia trakea di bawah yang ada ciri khasnya apa? Ada cartilago hyalin yang bentuknya itu C ya. Jadi kalau di anterior dia ada cartilago bentuk C, dan di posteriornya dia ada musculus trachealis untuk kontriksi atau buat mengecilkan si trakea ini gitu ya, jadi kontraksi ke ototnya gitu ya. Jadi dia trakea ini setinggi cervical 6 ya, dari cervical 6 sampai vertebra torakal 4 atau 5, jadi lumayan panjang. Terus dia terbagi jadi dua, ada yang pas cervicalis dan thoracalis ya. Cervicalis ya tadi ya yang pas di cervical ya, dia di pas cervicalis, terus yang pas thoracalis yang setelah udah di patokannya di vertebra thoracalis itu, karena udah masuk regio thorax gitu. Nah, penyusunnya ada apa aja? Cartilago trachealis yang tadi itu, yang bentuknya yang dia tuh adalah cartilago hyalin bentuk C, terus ligamentum annular trachealis, ada musculus trachealis yang ada di posteriornya, dan ada jaringan katalastisnya gitu. Nah, terus vaskularitasasinya ada oleh apa? Ada arteri tiroidea inferior, terus venanya itu ada vena laryngeal inferior, terus jadi plexus tiroideus dan vena laryngeal inferior. Nah, inervasinya oleh apa? Nah, inervasi itu secara simpatisnya oleh truncus sympathicus, dan parasimpatisnya itu dari nervus vagus dan nervus laryngeus recurrens gitu. Nah, terus trakea ini nanti membagi dua, ya jadi bercabang. Ya, itu namanya bifurcatio trakea. Nah, itu posisinya setinggi VTH 4 atau 5 ya tadi ya, sampai ujungnya ujungnya trakea ya itu. Nah, di bifurcatio ini ada di percabangannya itu ada penonjolan namanya karina. Dia fungsinya apa? Fungsinya itu reseptor batuk sama reseptor iritan gitu. Jadi kalau misalnya ada iritan masuk, reseptornya di situ. Oke, lanjut. Dari trakea tadi, dan di sini ada bronkus ini yang ini. Ini adalah bronkus primer. Nah, ini bronkus primer dibagi jadi dua ya, ada zona konduksi sama zona respiratori ya. Mirip sama histologi. Kalau zona konduksi ya sampai bronchiolus terminalis dari bronkus primer, sampai kalau zona respirasinya dari bronkus respiratori sampai alveolus, saus alveolus dan alveolusnya sendiri. Nah, itu terus intinya bronkus primarius tuh yang cabangnya langsung yang tadi, yang ini bronkus primer. Kalau di kanan dia nanti bercabang jadi 3 bronkus sekundernya. Kalau di kiri cuman bercabang jadi 2 bronkus sekundernya gitu. Ini ya. Jadi 1, 2, 3. Kalau cuma 1, 2 aja sih cabang utamanya nanti. Gitu. Ya, ini dia. Ini bronkus primer. Bronkus primer panjangnya kalau di yang dexter itu lebih pendek karena dia cabangnya lebih banyak nanti. Kalau yang sinister dia lebih panjang karena cabangnya cuma 2 nanti. Nah, gitu. Terus habis itu panjangnya ini lebarnya kalau yang primer, yang dexter, yang kanan lebih lebar, yang kiri lebih sempit. Terus karena mungkin lebih sempit karena lebih panjang makanya lebih sempit. Terus habis itu posisinya kalau si bronkus primer itu lebih tegak, sudutnya 25 derajat dengan linea mediananya. Kalau misalnya yang primer itu 45 derajat, ya lumayan agak landai ya, lebih datar. Nah, kalau bronkus sekunder ini seperti yang tadi udah dibilang ya, kalau yang di kanan jadi 3, kalau di kiri cuma 2. Terus habis itu letak skeleotopisnya kalau di bronkus sekunder yang kanan itu setinggi toraks 5, kalau di sinister itu toraks 6. Terus penamaannya ya udah sama ya, bronkus sekundus, bronkus
Oh ya, terus nanti jadi dia nanti bercabang tuh di yang paling atas itu, kalau yang kanan yang khususnya dia ada eparterialis karena dia di atas arteri, dan hip arterialis. Kalau apa namanya, yang kiri dia cuman hipaterialis aja, nggak ada eparterialis. Oke, itu. Nah, ini terus bronchus tertius ya. Yang dexter itu karena dia lebih besar, jadi dia 10, ada 10 eh, bronchiolusnya itu cabang ada 10, kalau yang sinus itu cuma ada 8 atau 9 aja. Gitu. Nah, terus selanjutnya tadi habis itu ke bronchioles respiratory. Nah, di sini udah mulai nggak ada ya. Jadi sebenarnya cartilago tuh udah mulai nggak ada, mulai di bronchiolus. Nah, jadi udah di bronchiolus, abis ini ke ini kan apa namanya yang tersier, terus bronchiolus. Bronchiolus di sini udah mulai nggak ada cartilago gitu ya, udah mulai nggak ada cartilago, dan nanti di bronchiolus respiratorius ini udah masuk ke zona respiratorius gitu ya, udah bukan zona konduksi lagi gitu. Oke, terus abis itu dia masuk ke alveolus. Sebelum itu nanti ada ductus alveolus dulu, yang nanti dia akan bercabang jadi ada sakus alveolus. Yang sakus ini adalah terdiri dari alveolus itu sendiri. Terus habis itu situ ada pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kayak ini bronkusnya ya. Ini hilum, si lubangnya ini hilum. Terus habis itu di atasnya ini adalah apex, di bawahnya ini apa, basalnya, base-nya. Di belakang ada inferior, yang ini anterior. Terus ini ada yang nempel sama costanya langsung, costal surface gitu. Terus habis itu udah itu aja paling ya. Kalau ini cabangnya ada 3, ini cuma ada 2 gitu. Terus udah. Oke. Nah, pulmonester tadi ya, pulmonester lebih besar, dia ada 3 lobus, superius, medius, sama inferius. Yang superius itu SIC 2, medius itu SIC 4, yang inferius SIC 6 gitu. Nah, karena dia ada 3 lobus, maka visuranya ada 2, garis kan. Karena kalau ada 2 garis maka lobusnya ada 3 gitu kan. Nah, lobusnya kalau yang di Dexter itu ada yang oblik, yang miring, sama yang apa namanya, horizontal gitu. Ini yang oblik nih, yang paling panjang, terus horizontal dari tengahnya situ. Itu habis itu vaskularisasinya, kalau fungsional itu arteri vena pulmonalis, konstruktifnya bronchialis, selanjutnya nervasinya jadi plexus pulmonalis. Yang sinister dia cuma 2 lobus, berarti garisnya cuma ada 1. Kita cuma visura oblik aja. Terus habis itu ada lingula pulmonis, terus habis itu segmennya si bronchialis apa tadi, bronchiolus tersiarnya ada bronchiolus tersiarnya ada 8-9, kalau sini ada 10. Nah, itu bedanya. Terus habis itu pleura di sini terdiri dari 3 lapis, ada terdiri dari 2 lapis, visceralis dan parietalis. Visceralis itu yang nempel ke organ langsung, dan parietalis yang nempel ke yang keluar. Terus habis itu di antaranya ada kafum pleura, isinya ada cairan seros gitu, supaya nggak bergesekan, maksudnya supaya licin gitu gesekannya, jadi nggak gaya geseknya kecil. Vaskularisasinya kalau pleura parietalis itu yang di pars mediastinalis itu ada arteri pericardiofrenica. Kalau yang diafragma, pas diafragma ada arteri venica superior sama arteri musculofrenica, karena dekat diafragma ya, frenica. Terus itu di pas costalisnya, di costanya adalah arteri intercostalis. Yang visceralis di sini sama bronchialis sama aorta descendens pars yang thoracalis gitu. Jadi yang udah di toraks, aorta descendens yang masih di toraks. Venanya pleura parietalis, habis itu nanti bersatu sama vena sistemik bagian dinding toraks yang dekat. Terus habis itu udah yang dekat sama pleura visceralis, terus nanti bermuara ke vena pulmonalis. Dan gitu inervasinya pakai sama pleura parietalis. Terus pas costalisnya jadi nervus intercostalis, yang pas diafragmanya sama mediastinalis sama nervus phrenicus. Terus yang pleura visceralisnya sama GVA,
Kalau yang parietalis sama GSA ini timbul nyeri, kalau yang GVA tidak timbul nyeri. Ya bedanya itu. Terus udah habis itu penjelasannya dari saya buat yang inferior. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.